Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa kembali di dalam podcast Mutiara hari ini. Sahabat bertumbuh dalam saat teduh yang seperti biasa hadir membawa keresahan dan persoalan di dalam hidup. Kita angkat untuk menjadi renungan yang kiranya membangkitkan kekuatan iman. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara di kesempatan kali ini? Kami selalu berharap saudara senantiasa ada dalam keadaan sehat, dilimpahi berkat, rahmat, dan segala kebaikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun saudara berada. Podcast Mutiara hari ini kesempatan kali ini akan mengangkat judul yang menarik, yakni kesesatan ajaran janji iman. Nah, firman Tuhan terambil dari 2 Korintus 9 ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-8 yang akan saya bacakan bagi kita sekalian. 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 8, camkanlah ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Amin. Saya mau mengajak kita untuk bersama-sama merendahkan hati untuk berdoa sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan ini bersama-sama. Ayo kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini di dalam podcast Mutiara hari ini kami mau sama-sama merenungkan satu bagian ajaran firman-Mu. Tuhan, singkapkan hati dan pikiran kami, biarkan kami dengan kerendahan hati bersedia untuk ditegur, dididik, dan diajar oleh Tuhan, agar kami boleh membedakan mana yang baik, mana yang kudus, mana yang berkenan di hadapan Tuhan. Urapi hati pikiran kami ya Bapa, supaya kami boleh memahami apa yang menjadi maksud dan kehendak-Mu. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus ya, apa yang muncul dalam pikiran saudara-saudara dengan kata janji iman? Banyak kali di antara saudara pasti akan berpikir, oh itu salah satu program gereja kami. Jadi ada kalanya memang gereja menantang jemaatnya dengan konsep ini ya, dengan program ini, janji iman. Biasanya berkenaan misalnya dengan rencana pembangunan gereja atau rencana untuk mengadakan perayaan Natal, Paskah dan lain sebagainya di mana gereja membutuhkan dana, sehingga akhirnya jemaat ditantang untuk memberikan persembahan atau ditantang untuk memberikan yang namanya komitmen pribadi. Ya, kalian sanggupnya berapa? Nanti janji iman itu dikasih tahu nominalnya dalam sebuah catatan. Katakanlah hal ini disampaikan oleh pendeta atau gembala di sebuah gereja, kemudian jemaatnya disuruh menulis nominal dan kemudian nominalnya dicatat. Ya, apakah itu adalah salah satu contoh janji iman yang saudara rasakan di gereja saudara? Ya, karena ada gereja-gereja tertentu yang dengan catatannya itu akhirnya menagih kepada jemaat yang sudah bikin janji. Dan kalau yang ditagih tidak memenuhi, akan muncullah yang namanya ancaman-ancaman dalam tanda kutip ya, walaupun secara halus menggunakan firman Tuhan atau contoh-contoh di Alkitab seperti Ananias dan Safira. Tapi berdasarkan judul yang saya sampaikan hari ini, saya tidak bermaksud untuk menyerang gereja-gereja yang masih aktif melakukan ya prosesi atau program janji iman ini. Tapi alangkah baiknya kita kembali kepada firman Tuhan, saudara ya. Karena secara spesifik janji iman itu tidak ada di dalam Alkitab. Ajaran, konsep, program, dan pelaksanaannya tidak ada. Di dalam kitab suci, khususnya perjanjian lama, lebih banyak konsep tentang yang namanya nazar.
Tapi saudara perlu tahu bahwa nazar itu pun itu bicara komitmen pribadi dan bukan digerakkan oleh gereja. Nazar itu sesuatu yang sifatnya pribadi. Satu komitmen yang muncul dari hati. Makanya juga saya tidak sepenuhnya berkata bahwa semangat di dalam janji iman itu ada benarnya. Tetapi kalau itu mengena kepada hal pribadi. Misalnya katakanlah saudara, pasti ada di antara saudara yang menjadi jemaat suatu gereja, dan ketika kau melihat gerejamu ini sedang dalam pembangunan, saudara pasti akan digerakkan hatimu. Aku pengen bantu pembangunan gereja. Nah, lalu saudara mulai berkomitmen, aku pengen ngasih sekian. Nah, uangnya ada nggak? Ada, jelas. Biasanya uangnya ada, dan saudara bisa langsung berikan itu kepada gereja atau pengelola dari gereja itu untuk proses pembangunan. Atau misalnya ada panitia pembangunan gereja dan sebagainya. Nah, itu benar saudaraku ya, ada komitmen secara pribadi muncul. Tapi bukan didorong atau dalam tanda kutip ya, seperti diinisiasi oleh gereja dan dipaksa. Boleh saja gereja ngasih tahu kita dalam pembangunan gereja, tapi ingatlah, biarlah semuanya itu berdasarkan kerelaan hati. Ya, saya suka dengan beberapa gereja-gereja tradisional yang mereka memberitahu bahwa ada pembangunan gereja, sumbangannya bisa diserahkan ke sini. Ya, tapi tidak spesifik lalu menantang jemaat, kamu mau janji iman berapa? Akhirnya jemaat ada yang menulis nominal dan nggak mau kalah dengan orang-orang di dekatnya gitu ya. Ada yang nulis 10 juta, ada yang nulis 15 juta, ada yang nulis 20 juta. Lalu setelah selesai tulisan-tulisan itu kayak diaduin sama Tuhan. Tuhan, ini mereka bikin janji iman. Ya. Lalu kemudian ada kayak ancaman. Kalau tidak memenuhinya akan terjadi sesuatu yang buruk seperti itu. Saya banyak mendengar yang seperti ini terjadi dalam gereja Tuhan. Semoga itu tidak terjadi dalam kehidupan saudara, ya. Karena setahu saya, kalau kita yang mampu memberi, biarlah kita melakukannya dengan penuh kerelaan hati seperti ayat pembacaan kita tadi, saudaraku ya. Bukan dengan paksaan. Bukan juga dengan motivasi supaya saudara diberkati. Justru karena saudara dititipin berkat sama Tuhan, makanya saudara rindu berbagi. Kalau dalam perjanjian baru ini ya, dalam konteksnya pada masa itu, saya suka dengan gereja mula-mula itu ialah karena mereka berkumpul dan mereka saling peduli satu dengan yang lainnya. Mereka saling memperhatikan. Kalau ada jemaat yang memerlukan uluran tangan, bantuan, pertolongan, yang hidupnya berlebih atau yang ekonominya lebih baik, mereka akan mengumpulkan uang itu untuk diserahkan para rasul kepada mereka yang berkekurangan. Atau dengan kata lain, pelayanan meja atau pelayanan diakonia. Ini baik adanya, saudaraku ya. Tapi biarlah kita melakukannya dengan kerelaan hati, bukan dengan paksaan. Bukan dengan dipaksa atau diancam oleh gembalamu. Ya, maka Bapak Ibu Saudaraku yang ada dalam sebuah gereja, kalau gerejamu sudah mulai banyak ngomongin duit, lalu lebih banyak khotbah tentang janji iman persepuluhan buah sulung, lalu saudara dituntut-tuntut, dan saudara yang tidak melakukannya diancam atau disindir lewat khotbah, dikatakan tidak bertumbuh secara rohani, atau akan mengalami contoh-contoh, kemudian ada cerita kesaksian ini yang tidak melakukan persepuluhan, tidak melakukan janji iman, tidak melakukan buah sulung, ini yang terjadi sama mereka. Saya agak muak dengan pengajaran seperti ini, saudaraku ya, karena kentara sekali bahwa fokus gereja itu ternyata tentang masalah uang. Kalau seandainya gembalanya mendorong jemaatnya, ayo ada jemaat kita yang sedang sakit, ayo kita galang dana untuk kita memberikan bantuan, donasi, pertolongan kepada jemaat ini, dan benar-benar dilakukan dengan sungguh, benar-benar bantuannya diserahkan, itu justru lebih mengharukan kalau gereja bekerja dengan cara itu. Tapi kalau pastornya cuma mikirin adu-aduan, gedean gereja gua, adu-aduan di sosial media, mamerin jalan-jalan ke luar negeri, adu-aduan pakai outfit mahal, adu-aduan pakai Patek Philippe, jam tangan mahal,
adu-aduan semua mobil yang dipakai itu ada koleksinya mobil mewah. Maka saya akan berpikir bahwa ini sudah bukan hamba Tuhan lagi, ini benar pengusaha ini. Kalau saudara mikirnya untuk kemewahan, kemudian memikir untuk koleksi mobil mewah, mikirnya karena pengen jalan-jalan dan pamer outfit mahal, itu sudah keluar dari konteks seorang hamba Tuhan yang sejati, saya pikir ya. Correct me if I'm wrong ya. Tapi yang saya lihat seorang hamba Tuhan tuh gak pernah memusingkan perkara seperti itu. Mereka betul-betul gak mikirin soal itu. Dedikasi untuk pelayanan tuh membuat mereka lebih suka hidup simple, dekat dengan Tuhan, sudahlah. Mereka malah jadi pengen jadi saluran berkat aja. Mereka mikir kepentingan jemaatnya. Bagaimana mungkin pendeta bisa mewah, punya koleksi mobil mewah, mobil mahal, tapi jemaatnya ada yang sakit, tidak ada dapat pertolongan. Jemaatnya ada yang mengalami kecelakaan, tidak ada yang menolong, membantu. Coba renungkan sekali lagi saudaraku ya. Kembali kepada cara hidup gereja mula-mula. Yang berlebih, yang berkekurangan, semuanya mengumpulkan persembahan sesuai dengan kerelaan dan kemampuannya. Nanti uangnya itu justru disalurkan oleh tokoh-tokoh, salah satunya Stefanus itu pelayanan meja, saudara, pelayanan diakonia, disalurkan bagi mereka yang membutuhkan. Kalau zaman sekarang ya, kalau zaman sekarang realistis aja lah, nggak semua orang selalu sehat ya. Ada jemaat yang mengalami sakit, terus pendetanya dengan tim pelayanan mau membesuk, menjenguk. Alangkah baiknya pendeta di mimbar memberitahu kepada jemaat bahwa ada jemaat kita sedang sakit, mari kita urunan atau menyampaikan sumbangan kita. Nanti dikumpulin dananya, lalu ketika kunjungan didoakan, setelah didoakan ditanyain sudahkah berobat lain sebagainya. Kalau belum, nanti ini ada perobatan, nanti diantar. Kalau mereka memang tidak mampu, yang punya mobil mengantar, atau pendetanya atau jemaatnya bersama-sama dengan hamba Tuhan. Itu indah saudaraku. Inilah bagi saya komunitas tuh yang sesungguhnya tuh seperti ini. Dan memang ada yang bertanggung jawab untuk pelayanan diakonia seperti ini. Saya merasa gereja akan menjadi tangan pertolongan Tuhan ketika mereka melakukan yang seperti ini, saudaraku ya. Mari Bapak Ibu Saudaraku, jangan menggunakan istilah janji iman yang kedengarannya terdengar rohani ya. Yang di Alkitab itu adanya sebutannya adalah nazar. Tapi sekali lagi yang seperti saya bilang, nazar itu komitmen pribadi, itu bukan suatu paksaan. Muncul dari dirinya sendiri. Bukan dipaksa pemimpin agama, bukan karena target pembangunan, bukan penggalangan dana publik. Itu contoh di Alkitab ada nazar Yakub, saudaraku ya. Di dalam Kejadian 28, 20-22. Kemudian nazar dalam hukum Taurat itu berkata seperti ini. Apabila seorang bernazar kepada Tuhan atau bersumpah untuk mengikat dirinya dengan suatu janji, maka janganlah ia melanggar perkataannya. Nah, tetapi ini adalah nazar. Jika bernazar ya tepati. Tetapi bukan semua orang harus bernazar. Tidak dengan bernazar kita lebih berkenan sama Tuhan, enggak. Makanya Alkitab Perjanjian Baru berkata apa? Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Enggak usah pakai nazar segala macam. Yang jujur dari hati aja. Ya. Jadi saudaraku, kembali kepada pembacaan kita tadi, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Kerelaan, sukacita, dan bukan paksaan. Saudara ya. Pernah saudara nggak di gereja ada pendetamu mendorong supaya saudara memberikan janji iman dengan dibungkus bahasa yang rohani, disampaikan dengan nada penuh iman, kadang diiringi dengan musik penyembahan yang menyentuh emosi, yang membuat saudara tidak berpikir panjang, bergerak karena sugesti, bergerak oleh karena perasaan yang mendayu-dayu. Bagi saya ini adalah suatu bentuk hipnotis ya. Ketika jemaat dalam keadaan yang
terhanyut oleh lagu-lagu penyembahan yang melankolis. Kemudian mereka didorong oleh kata-kata pendetanya yang begitu membangkitkan iman. Bagi saya itu bentuk manipulasi sebenarnya. Ya, kena gendam jemaat banyak ya. Jemaat diminta menuliskan angka tertentu atau nominal tertentu, berjanji untuk memberi demi pembangunan gereja atau proyek pelayanan, acara besar atau kebutuhan organisasi. Lalu semua itu disebut sebagai apa? Sebagai langkah iman. Ya. Jadi terus terang saudaraku, praktek seperti ini itu perlahan menggeser pusat kekristenan dari Kristus kepada uang. Iman akhirnya ditukar atau diukur dengan nominal. Yang memberi lebih besar dianggap lebih rohani. Yang tidak ikut dianggap kurang percaya kepada Tuhan. Yang tidak mampu memberi mulai merasa bersalah di gereja. Pernah gak saudara masuk gereja dan saudara mulai merasa, aduh, aku ini belum bayar ini deh. Aku belum kasih persepuluhan, aku belum dikasih buah sulung deh. Aduh, gimana ya nih ya? Yang lain udah pada ngasih, kok aku belum ya? Saudara merasa gak nyaman masuk dalam gereja. Karena tuntutan angka, karena tuntutan uang itu. Kalau seandainya saudara jemaat yang berada, yang punya uang, yang usaha saudara lancar, saudara tentu akan mudah memberi, sama seperti contoh di dalam Alkitab. Orang ketika ngasih persembahan, mereka bisa masukkan uang ke dalam kotak persembahan itu dengan sumringah. Tapi ada seorang janda miskin yang memberi 2 peser dan Tuhan berkata dia memberi yang terbaik. Karena Tuhan tahu dia memberi dari mana. Dia memberi seluruh nafkahnya loh. Saudaraku ya. Tapi tidak lantas Tuhan bilang itu terbaik. Satu sisi itu menyerang ajaran-ajaran keras hukum Taurat yang diajarkan lebih daripada seharusnya. Bayangkan sampai orang menyerahkan seluruh nafkahnya, kerjaannya 1 hari dia kasih ke dalam peti persembahan atau ke dalam kotak persembahan. Ini kan ajaran yang keras banget, menuntut orang ngasih persembahan sampai nggak usah mikir. Banyak nggak saudaraku diajari kayak gitu? Ya, komitmen yang dalam tanda kutip langkah iman, tapi sebenarnya itu nekat. Ya, nekat. Ada khotbah nggak? Pernah saudara dengar khotbah ada seorang pastor atau pendeta memberi sebuah apartemen. Dia nggak punya uang, tetapi dengan iman yang dalam tanda kutip nekat, aku akan sanggup bayar cicilannya setiap bulan. Padahal pendapatannya nggak nyampe. Ini nih, kalau ditelusuri sungguh-sungguh, saya yakin banyak bohongnya. Paling-paling nanti kalau sudah kapan waktu tiba saatnya untuk bayar cicilan, dia pasti akan menghubungi jemaat yang kaya. Oh, Bapak bisa bantu saya atau Ibu bisa bantu saya. Ini saya tahu trik and trik pendeta yang ngomongnya tuh kayak singa Lion of Judah di atas panggung atau di mimbar. Mereka ngomong seakan-akan mereka berhasil hidup dipelihara Tuhan setiap bulan dengan mempunyai iman yang luar biasa. Misalnya beli apartemen seharga 10 miliar seperti itu, di mana cicilannya sekian puluh juta dengan iman. Padahal uang setiap bulan belum tentu nyampe segitu. Dengan iman, tapi ini saya mau kasih tahu loh ya. Ini adalah salah satu contoh ajaran sesat. Ketika orang diajar tidak berhitung, tidak berhikmat, kemudian hanya dengan modal dengan iman. Ini sebenarnya buat saya itu manipulasi atau penipuan. Kalau ditelisik atau ditelusuri dengan sungguh-sungguh, saya nggak yakin pendeta ini bisa bayar. Ya, ngomongnya aja yang seperti itu. Padahal kemudian di belakang memohon-mohon, minta bayarin sama donatur atau jemaat-jemaat yang kaya. Ya, saudaraku, jangan menipu saudaraku. Kalau saudara punya komitmen pribadi seperti itu, dan kalaupun berhasil, saya nggak berani ngajarin orang lain saudaraku. Karena saya merasa bahwa kisah saya atau jalan saya berjalan bersama Tuhan itu nggak bisa saya praktekkan ke orang lain. Atau nggak bisa saya paksakan ke orang lain. Ya, biarlah kita berjalan sesuai dengan firman Tuhan, bukan berjalan sesuai dengan kesaksian pribadimu. Karena belum tentu kesaksian pribadimu tuh bekerja dalam hidup saya.
Yang paling penting kita diajar untuk hidup dalam kebenaran firman Tuhan, khususnya dalam soal karakter yang diperbarui. Jangan soal iman-imanan yang seperti itu. Saya takut nanti ada orang kecewa ikut Tuhan. Ditantang-tantang katanya Tuhan akan menjanjikan ini. Ngasih 10 juta, Tuhan akan kasih 100 juta. Berlipat-lipat kali ganda, diberkati oleh Tuhan. Tapi kemudian tidak terjadi, yang ngasih kecewa. Ya kan, karena apa? Karena dari awal sudah salah ajarannya. Mengiming-imingin orang itu namanya investasi bodong, saudaraku ya. Coba saudara bijak aja lah. Jangan saudara berjudi menggunakan firman Tuhan, jangan saudara berinvestasi menggunakan firman Tuhan ke dalam gereja. Kalau apapun yang saudara lakukan, lakukanlah karena saudara ingin memberi dan berbuat baik, ingin jadi berkat, ingin memberikan pertolongan. Lakukan itu dengan tulus ikhlas, dengan apa yang ada padamu, bukan dengan yang tidak ada padamu. Lalu saudara mengiming-iming atau berjanji dengan iman. Gak usah, dengan yang ada padamu aja. Kalau yang ada padamu gak cukup, berikan seadanya, ya, berikan seadanya. Kalau saudara membaca pembacaan kita tadi ya, secara lengkap ya, Tuhan tuh menyediakan benih bagi penabur dan juga roti untuk dimakan. Ya saudaraku ya. Jadi saya percaya memang setiap bulannya kita tuh diberikan Tuhan roti untuk dimakan dan benih untuk ditabur. Iya, saya percaya Tuhan mempercayakan kita atau memberkati kita untuk menjadi berkat bagi orang lain dan juga bagi sesama dan juga bagi gereja atau pelayanan. Semuanya baik, saudaraku ya. Ya, saudara ya. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Perhatikan saudaraku ya, jangan sampai saudara melakukannya karena terpaksa. Tapi hari ini tuh banyak tekanan rohani justru dibangun secara halus di atas mimbar. Jemaat miskin pun kadang dipaksa merasa harus ikut agar dianggap memiliki iman. Yang menjadi masalah, orang yang sedang kesulitan ekonomi dibuat takut. Dianggap kurang percaya kepada Tuhan kalau tidak ikut program janji iman. Inilah yang berbahaya ketika uang itu mulai dibungkus dengan bahasa rohani, saudara ya. Lebih mengerikan lagi, ada gereja yang mulai mengukur keberhasilan rohani dari keberhasilan finansial. Kalau saudara ngomong seperti itu, ya banyak orang di luar Kristen yang jauh lebih sukses daripada orang Kristen, saudaraku ya. Mereka gak ikut Yesus, mereka gak melakukan janji iman. Gak usah pakai itu, saudara ya. Gak usah pakai ayat yang seperti itu. Jika dana terkumpul besar, dianggap Tuhan bekerja. Jika persembahan meningkat, dianggap kebangunan rohani terjadi. Banyak embel-embel bahasa rohani yang menipu kita. Saudara bisa lihat ya, sebuah gedung itu bisa megah, mewah. Tapi, ya sorry to say, kadang saya merasa pelayanan itu hanya sekedar gimmick saja. Doa itu terkadang mati, khotbah juga tidak ada powernya lagi. Tidak ada lagi power dari gembala atau pengkhotbah menegur dosa-dosa jemaat di mimbar, nggak ada. Mimbar sekarang jadi lemah. Jemaat didinabobokan dengan dongeng-dongeng, dengan hiburan-hiburan. Ya, makanya Alkitab juga berkata seperti itu. Banyak orang menunjukkan telinganya untuk dongeng nenek tua. Mereka suka mendengar apa yang mereka suka. Khotbah yang lucu. Ya, sorry to say, kesaksian yang wah. Masuk surga, turun naik neraka. Saudaraku ya, hal-hal yang seperti itu menyenangkan telinga. Tapi apakah membangun? Gak ada kesaksian itu yang membangun, saudaraku. Kesaksian itu belum tentu benar, apalagi yang diceritakan dengan dengan fenomenal seperti itu kemana-mana. Belum tentu. Banyak yang nipu pendeta sekarang nih. Jujur aja. Kalau yang benar itu dari buahnya akan kelihatan. Kesejatian seseorang itu dari buahnya. Bagi saya itu kesaksian yang paling benar.
perbuatanmu adalah kesaksian yang tidak terbantahkan. Kalau ceritamu tuh banyak mungkin dibumbui, bahkan dilebih-lebihkan, supaya terdengar sinematik atau ya plotnya bagus, saudara. Saya mau berharap saudaraku, mari celikan mata dan telinga saudara, bedakan pengajaran-pengajaran mana yang sejati, mana yang palsu. Firman Tuhan berkata, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Betul, Matius 21 ayat 13, kalimat ini keras. Karena Tuhan tidak mau rumahnya berubah menjadi tempat di mana umat terus ditekan soal uang, tapi minim pembentukan rohani. Rumahku kamu jadikan sarang penyamun. Kenapa? Di dalam gereja banyak begalnya, banyak yang minta duit, banyak premannya. Ya, hari ini banyak gereja lebih berani berbicara tentang persembahan daripada tentang kekudusan hidup. Lebih keras mengejar target pembangunan gereja daripada membangun mezbah doa. Lebih sibuk mencari sponsor daripada mencari wajah Tuhan. Jadi ingat saudaraku, yang Tuhan cari bukan sekedar gereja yang besar, mega church kayak apapun itu kayak, atau mall church kayak, melainkan gereja yang hidup dalam doa, kekudusan, integritas, dan kasih yang murni kepada Tuhan Yesus. Mari kita koreksi hati dan pikiran kita, saudaraku. Biarlah hidup kita tetap berpadanan dengan Injil, dengan Kristus. Tuhan kiranya memberkati kebenaran firman-Nya, dan mari kita merendahkan hati untuk berdoa. Terima kasih Bapa karena Engkau telah mengajar kami. Kami percaya Tuhan apa yang sudah kami dengarkan bersama-sama boleh menyingkapkan hal yang terselubung dalam hati kami. Boleh meluruskan pikiran kami, mencelikan mata kami sehingga kami boleh melihat kebenaran. Supaya kami tidak terombang-ambing oleh ajaran-ajaran yang terlihatnya baik, tapi ternyata tidak sesuai dan tidak berpadanan dengan Injil Yesus Kristus. Biarlah hidup kami juga berkenan di hadapan Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan memberkati kami. Kami bersyukur karena Tuhan memberkati usaha pekerjaan kami. Kami bersyukur karena Tuhan mencukupkan kehidupan kami. Sehingga kami percaya ada bagian dalam hidup kami juga yang Tuhan ingin kami belajar menjadi berkat, memberi, namun dengan sukacita dan tanpa paksaan. Biarlah kami boleh menjadi jemaat yang seperti itu, yang mengutamakan hal yang lebih penting, pembinaan dan pembangunan karakter, hidup dalam kekudusan dan kebenaran, semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Karena kami percaya kekayaan akan berjalan dengan kerja keras. Tuhan akan berkenan dengan kerja keras kami, dan Ia memberkati menjadikan kami berhasil. Tidak semata-mata hanya karena dengan iman yang buta, iman yang penuh nafsu dan berlatar belakang hedon, atau keinginan untuk menjadi kaya, di mana firman Tuhan kami percaya sudah berkata banyak orang mengejar kekayaan dan hidup di dalam berbagai-bagai duka. Biarlah kami hidup begitu rupa, mengerjakan segala apa yang Tuhan percayakan di dunia dengan penuh tanggung jawab, bekerja dengan penuh totalitas, dengan penuh integritas, bekerja dengan baik, dengan jujur di hadapan Tuhan. Dan Tuhan akan mengangkat kami pada waktunya. Kalaupun kami diberkati menjadi orang kaya, kami menjadi orang yang berkelimpahan, kami tidak menjadi sombong, kami tidak menjadi takabur, kami tidak merendahkan orang lain. Kami juga ingat bahwa semuanya adalah titipan Tuhan, dan pada akhirnya kami kembalikan juga kepada Tuhan. Kami berikan kepada orang-orang yang membutuhkan, kepada pelayanan yang memerlukan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudara sudah mendengarkan kebenaran firman yang kiranya boleh menjadi dasar dan kekuatan di dalam setiap kehidupan saudara. Sampai bertemu lagi di podcast Renungan Firman Mutiara hari ini yang berikutnya. Kasih karunia menyertai saudara sekalian. Shalom.